Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di pagi ataupun siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum, walaupun siang panas ya. Dan kita sekarang sudah sampai di hari yang ke-24 ya. 24 bagi yang puasanya dulu hari Ahad ya. Yang 25 yang dulu puasanya hari Sabtu. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada baginda anak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hari kemarin saya maaf tidak masuk karena kebetulan ada rapat MUI di kecamatan sekaligus di Cijending mau ada gedung dakwah Islam, jadi perencanaan dan lain-lain dibahas. Lupa tidak ingat waktu, jadi duhur aku jangan bilang baik ya Pak DKI atau siapa namanya. Jadi kalau tidak ada saya siapa aja perjalanan untuk saya. Mama Resa atas hadirin Bapak DKI. Baik, pada siang ini ada 3 siang ya. Sekarang bahas surat Al-Alaq, besok Lailatul Qadar, insya Allah terakhir bahas Idul Fitri. Mudah-mudahan bisa hadir. Pada kesempatan ini saya akan bacakan 3 ayat di dalam Al-Quran surat Al-A'la, yaitu surat ayatnya ayat 14 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Kedua ayat. Apa artinya dan makna yang terkandung di dalam ayat ini apa sebetulnya? Ayat yang pertama kata Allah, qad aflaha, qad telah benar-benar aflaha. Aflaha itu artinya beruntung, Pak. Jadi kata Allah pasti eta jalmi untung. Ya. Sayyidina Ali mengatakan bahwa orang yang beruntung itu kalau sekarang lebih baik daripada kemarin. Kalau sekarang sama dengan kemarin belum beruntung, itu masih rugi, Pak. Apalagi sekarang lebih jelek daripada hari kemarin. Itu namanya Pak cilaka. Jadi mau disebut untung lamun statis, lamun tetap. Pendapatan petani tahun ini sama, berarti itu masih rugi, Pak, menurut ilmu Allah. Tapi kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin, itu namanya beruntung. Nah, siapakah orang yang beruntung? Yang pertama, man tazakka, orang yang mensucikan diri. Nah, para ulama mensucikan diri di sini maksudnya adalah mereka orang-orang yang dina bulan Ramadan teh mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau zakat fitrah wajib dina bulan Ramadan, Pak. Kalau zakat mal boleh pada bulan yang lain, tapi kalau sudah memenuhi syarat, sudah nisab, sudah 1 haul 1 tahun. Dalam bentuk acan 1 tahun orang gaduh domba jumlahnya 40 acan wajib zakat. Tapi kita punya domba 20 belum zakat, belum wajib zakat, tapi kalau mau ngasih itu namanya apa? Sedekah atau infak. Bapak punya emas sebanyak 94 gram. Dalam 1 tahun kita emas teh aya, bahkan tambahan wajib Bapak ngeluarin zakat. Tapi kalau belum sampai nisab 94 atau 95 gram, baru punya 20 gram lah, Bapak mau ngasih boleh, itu namanya sedekah atau infak. Kita dengar apa?
Bapak gajinya terus melebihi harga emas, itu harus sudah zakat. Tapi kalau baru honorer, baru P3K, itu pun gajinya masih golongan rendah, ya golongan 1 atau golongan 2 kan akan 7 juta 4 juta. Itu namanya, kalau masih namanya infak atau sedekah. Baik. Jadi yang pertama, orang-orang yang mensucikan diri. Kenapa? Karena orang yang mengeluarkan zakat itu artinya mensucikan diri. Jadi zakat itu artinya toharo, bersuci. Bahkan kata Allah, khud min amwalihim, ambil Pak. Jadi jamaah antara naik mere zakat, mere sedekah, ambil aja, paksa nggak apa-apa. Kalau ngaku Islam, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Jadi kata Allah, ambil hartanya ya orang yang mau zakat. Kenapa? Karena akan mensucikan dan membersihkan diri. Jadi harta kita itu dibersihkan dengan zakat. Bukan dibersihkan dengan mandi, tapi dengan zakat ya Pak. Jadi orang gaduh harta subur, bumi saudara hiji, nu di PU aya 5, bumi di villa aya 5, Pak itu wajib disakatan. Belum mobil saudara hiji, udah itu wajib zakat. Saya dengar ya, ada salah satu pengusaha di Ciamis langsung bicara sama saya, alhamdulillah haji sudah nanti harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan tahun ini bagus Pak. Kenapa? Karena dalam harta kita itu ada hak siapa? Orang lain. Mereka alhamdulillah dia itu Pak Haji atau orang mana? Orang punya orang belum salib. Dia belum beberapa PU Pak mengembang. 1 bulan itu beliau dapat sekitar 200 juta 1 bulan. Sampai tambah, kamu 1 tahun dengan 11 juta. Ya kasih-kasihkan sama orang. Bagus. Jarang begitu, Pak. Jarang. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua siapa? Wa zakaros makrobihi, dan yang senantiasa menyebut nama Allah. Di sini para ulama ahli tafsir mengkaitkan dengan apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri itu kami sebab zakat pagi-pagi atau sorenya, malamnya apa? Zikir ataupun takbir ya kan? Nanti ayat khusus pembahasan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah. Zikir wa zakarus marabbihi, menyebut nama Allah. Zakat, takbir, kesannya apa? Pas sholat, maka sholatlah. Nah, sholat di sana adalah sholat Idul Fitri. Jadi zakat, takbir, kemudian sholat Idul Fitri. Mari kita katakan, sungguh mereka orang-orang yang beruntung. Mari kita sekarang tanggal 25 di Madinah. Menurut informasi dan badan hisab rukyah, hisab terutama ya. Jadi nanti hari Ahad kita akan rukyah 101 tempat observasi bulan. Mudah-mudahan hari Ahad itu bisa kelihatan kalau cuaca cerah seperti ini Pak. Tapi kalau hujan, mendung, apalagi dordar gelap, mantap jelas itu nggak mungkin kelihatan. Menurut perhitungan 4 derajat lebih. Menurut kebiasaan 4 derajat itu bisa kelihatan bujur bulan Pak. Jadi kalau kelihatan dari 101 minimal ada yang lihat 10 tempat saja, itu sudah insya Allah besoknya hari Lebaran, hari non Senin. Tapi lamun teu aya ningali hiji oge dina 100 tempat POB, itu kemungkinan Lebaran ya salah wayahna. Berarti diistiqmalkan sampai berapa hari? 30. Nah, kita mencoba kira dibahas khusus ya. Jadi mari kita sekarang memperbaiki bersama-sama, saya dan yang Bapak. Puasana sing langkung mantap, ibadahnya sing langkung sering dan langkung afdol ya. Puasana sing balener ulah loba
bawa kagoda ku dunia ya gitu. Bujang-bujang ikut karena sawo namanya ibu mau ibu ayah dulu. Terus ikut karena itu nanti parsel ikut karena pakaian. Tapi sawo kalau ada ibu. Baik itu saja. Kalau ada pertanyaan maka akan melahirkan Pak, tapi mereka kawali. Ini masalah itu Pak. Oke, di WA WA nomor abdi pilih pada saat. Sekian dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya akad fitrah itu Pak, karena ada yang menurut hadis yang baik itu ketika maghrib ke atas ya Pak. Akan kebanyakan dari tanggal 25 sudah berangkat. Apakah itu beda niatnya atau gimana Pak? Baik. Kalau zakat fitrah itu memang afdolnya tanggal 1 Syawal. Dari pas habis takbir sampai sebelum khotib turun dari mimbar. Itu memang yang afdolnya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang dari tanggal 1 sampai tanggal selesai Ramadan. Ada yang pertengahan, ada yang akhir. Nah, bagi yang sudah bermasyarakat dan memang itu tidak menyalahi, maka dilaksanakan di akhir bulan Ramadan. Nah, tetapi Pak, kan yang namanya zakat fitrah itu untuk membahagiakan siapa? Para mustahik. Jadi maksud nama di lebaran teh ulah aya naon? Sedih, kudu naon? Bahagia. Gitu ya. Jadi sekarang memang idealnya seharusnya dibagikannya pada malam takbir itu Pak. Tapi ayeuna iraha balanjana kan. Maka tidak harus seperti itu. Dibagikanlah sebelum lebaran. Oke, bahkan tanggal 27 28 sudah dibagikan apa zakat fitrah boleh. Masalah niat sama Pak, tidak ada perbedaan. Nah, waisa ada Pak, ada niatnya di nanti saya dikirim ke Pak DKM niat. Jadi harus niat. Tapi boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Intinya saya mau niat mengeluarkan zakat fitrah sekian orang. Semoga menjadi ibadah. Nanti diterima ada ijab qabul. Seperti bapak nikah dulunya terima abdi nikah yang Ahmad, ayo Pak Ahmad, bapak nikahkan putra bapak namina A, kalian kamu ujang, kamu mas kawin dan bapak terima abdi nikah. Nah, dalam zakat fitrah pun itu idenya harus ada, kudu nama memang harus ada. Ya ulai mah tapi zakat diterima itu kurang afdol gitu Pak. Jadi seharusnya memang harus niat, dan niat mah benten sami bae di niat zakat fitrah. Asal dina bulan Ramadan. Kalau sudah lewat bulan Ramadan itu bukan zakat fitrah. Bahkan kalau apalagi kalau sudah lewat lebaran, sudah lewat tanggal 1 April, 1 Syawal. Enggak usah. Contoh kita istri bapak melahirkan putranya itu habis putranya pada malam takbir wajib deh? Wajib. Tapi lamun tos khotib tina mimbar udah enggak usah wajib zakat fitrah. Apalagi kalau sudah tanggal 2 enggak apa-apa. Dan disuruhin. Bagaimana power misi doraka kedina kandung teh di zakatan enggak usah. Ada yang bilang saya, Pak, ada yang dina jero kandungan wajib zakatan betul. Datang lahir ke alam dunia belum punya kewajiban untuk zakat fitrah. Jadi zakat fitrah mah setiap huruf setiap sirah setiap kepala itu wajib difitrahan. Teknik dini akhir wajib. Yang pakai miskin wajib. Nanti juga dapatnya. Makanya tolong bapaknya, anaknya cing hidang pang fitrahkeun ataupun kasih uangnya ke sama nenek sama aki mengapitah dan kege lamun ayah bagian pasti dia akan mendapatkan bagian dari zakat. Ya gitu, itu Pak.
Enggak jadi. Enggak. Terkait zakat Pak, kan kalau dulu aja Enggak kepada ngambil zakat ya Pak, langsung ke guru ngaji itu bagaimana Pak itu Pak? Ya, bagus ini ya. Sebetulnya seharusnya Pak, zakat itu langsung ke orangnya, ke mustahik. Tapi dulu kan orang belum banyak, sistem belum ada, dan lain-lain lah gitu ya, belum banyak masalah. Sekarang itu kan zaman sudah semakin berubah, manusia semakin banyak, masalah semakin kompleks, maka dibantulah oleh badan namanya UPZ, unit pengumpul zakat, sebagai fasilitator saja untuk menjembatani ngawadahan lah, menampung titipan apa? Zakat kita. Jadi sanes sebagai penerima kan ya, tapi sebagai menerima titipan zakat fitrah saja. Nanti diberikan kepada haknya, yaitu mustahik. Boleh Pak, nggak apa-apa. Sekarang banyak zakat fitrah itu lewat online ya. Bukan pesan baju saja, online juga zakat bisa. Pakai ATM, ya zakat kecil langsung aja lewat aplikasi itu kan banyak. Ya, itu bisa langsung dikirim transfer bisa. Banyak yang nanya ke saya, Pak, itu sah. Asal kita niat untuk zakat, niat karena Allah, niat ke Allah. Saya mau melakukan zakat. Nah, kalau masalah yang ke mana? Guru ngaji, Pak Haji, memang kampung rumah nanti belum diatur Pak, belum ada undang-undang dan belum masyarakat kan belum paham. Sekarang kan sudah pada ngantos masyarakat zakat fitrah nakah amilin ya, sebagai orang yang menguruskan zakat namanya PZ. Nanti oleh alimin didistribusikan kepada kepada mustahik yang berapa? Berapa mustahik zakat? 9 ya, gitu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina aja. Itu mana Pak? Itu serius Pak. Amihan mana? kalau bayar zakat tadi kan misalkan di kantor terus dipotong Pak. Hanya kan satu per April ya. Nah, jadi lembur Pak. mohon. Bayar zakat terkena 2 kali Pak, sekali baik. Maka itu mah Bapak bayar dipotong di kantor zakat fitrah atau zakat mal. Kalau zakat mal sudah terus biasanya setiap bulan. Itu pun kalau sudah memenuhi nisab Pak, namanya zakat mal, zakat profesi Pak. Tapi kalau gaji kita belum memenuhi nisab mah, mau disebut zakat mal masih disebut infak. Gitu. Misalkan gaji saya hanya 1 juta, dipotong tiap sasi 19, itu bisa, tapi namanya infak kan belum memenuhi. Tapi kalau misalkan sudah sebulan ada 5 juta, pasti dalam 1 tahun sudah 6 juta. Standar kan 4 juta 5 juta itu dalam 1 bulan. Pak, itunya dipotong sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Sebetulnya zakat itu 1 tahun sekali. Tapi kuning dipotong sebulan itu kalau dikalkulasikan itu bisa 1 tahun sama saja. Kita menyicil kalau kenal zakat. Nah, boleh digabung dalam 1 tahun, boleh Pak, boleh dicicil tiap bulan, itu teknis supaya lebih mudah motongnya. Kalau untuk zakat fitrah memang idealnya si uang itu ya dipegang kita, mulai dipastiin. Tapi kan sekarang sudah lebih praktis, tinggal dipotong. Tapi kita bilang kepada bagian keuangan ya niat untuk zakat. Ya harus ada akad seharusnya. Nah, kalau double jangan double. Kalau double daripada ragu-ragu, dan terpilihnya Pak, kan segera 2500 sudah. Bapak yang di aplikasi itu mah, yang di kantor mah sodako, Bapak niat khusus lagi di rumah, itu lebih bagus. Ulah niat zakat fitrah 2 kali gitu kan. Ya, terus niatkeun anu dina kantor mah eta sodako. Gitu saja Pak, enggak apa-apa. Bapak nanti zakat fitrah lagi di mana? Di rumah. Itu Pak.
Jadi jangan 2 kali. Kalau infak 2 kali mah apa-apa, tapi kalau zakat pertama sekali. Yang murah iya Pak, murahnya. Rokok oke 2 bungkus 40.000, iya mah zakat setahun sekali. Nah 2 bungkus 500 zakat fitrah ini. Baik, ada lagi? Satu lagi ya. Begini Pak, fitrah kan kalau beras kan 2,5 kilo. Ya. Nah terus kalau misalkan diuangkan jadi 27.500. Nah ide makbulnya kan atau saya pernah dengar gitu ya Pak. Kalau misalkan kita pakai uang otomatis kita pakai mazhab Hanafi. Kalau misalkan pakai beras kita mazhab Syafi'i. Nah terus kan otomatis kan jumlahnya berbeda tuh Pak antara uang sama beras. Tentunya lebih murah dengan beras kalau misalkan dihitung hitungan antara jumlah nominalnya Pak. Nah terus terkait tadi zakat online karena kan itu pasti dengan nominal uang Pak. Kalau misalnya kita zakat online mau tidak mau harus pakai mazhab Hanafi. Mungkin seperti atau minta penjelasannya Pak. Ya baik. Dalam bab zakat fitrah memang itu berbagai pendapat ya Pak. Dan itu silakan aja Bapak Ibu memilih yang mana Pak. Nah kalau di daerah Arab Saudi memang dengan beras, dengan gandum, dengan korma, tapi kebanyakan pakai uang. Nah masalah jumlah besaran di Ciamis Pak, itu 27.500 karena harga beras di Kabupaten Ciamis itu paling mahal 11.500 gitu, maka nominalnya 2.500. Tapi kalau daerah Ciamis, daerah Bekasi, Depok beda Pak. Ada yang sampai 30.000, 40.000 ada. Nah sebabnya dari itu mah harga biasa saat itu Pak. Yang saya tahu ada daftarannya di saya juga kan, daftar uang. Kalau berasnya di mana-mana kesami, badai di Bekasi, badai di Ciamis, badai di Bandung, tetap ada bias mah kedah seberat 2 kilo setengah. Tapi syaratnya kedah bias anu Pak saya. Masalah madhab mangga eta mah teu jadi masalah dan nama juga al-fiqhu al-fahmu. Fikih mah pemahaman. Anu ulama anu kareta al-wajib puasa zakat eta mah kedah. Nah teknis untuk penyaluran berapa jumlahnya itu kan tergantung mazhab, itu diatur dalam fikih. Ya jadi penting mah juga masalah jumlah kalau diuangkan itu beda-beda itu karena memang satu daerah saka benar sendiri itu nggak ada masalah. Jadi seperti bata wudhu Pak, bata wudhu diurang Pak antar kulit batal batal istri Pak, sebab Syafi'i di mana. Tapi kalau kita ke Mekah, Hanafi, Hambali pakai, nggak pakai Syafi'i. Nah sebabnya Pak antar kulit Pak sudah tidak batal. Kenapa? Karena situasinya memang sedang kemudian tidak memungkinkan. Tapi ulah dihajar kita yang Pak antar kulit sama batalnya digesekkan dan hajar. Itu ulah kita mah nafsu syahwat tadi itu maksudnya. Ya kan kadang-kadang sudah dulu Pak. Kalau pas sudah kan ini Pak. Yang namanya perempuan kan motong kalau yang kursi Pak. Sudah masyarakat Pak dari sini yang empuk dari depan empuk dari belakang empuk. Udah konotasinya jelek. Ada pulang hoyong kan. Mulai masyarakat sedang. Kalau ingin masyarakat sekarang kosong Pak. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjut. Kalau ada perasaan silakan di WA dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah kajian hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak dan Ibu sekalian di akhirat jalan, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan setiap urusan kita semua dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tutup acara pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.